Halo, perkenalkan nama saya Bima Mahendra Jaya Prakoso. NPM saya 19410151. Di sini saya akan menjelaskan opini tentang new normal di kehidupan kampus. Ya, menurut saya itu wacana pemerintah tentang kebijakan normal baru atau new normal untuk berdamai dengan COVID-19 masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju segera diterapkan dengan syarat-syarat tertentu. Ada pula yang menyarankan untuk ditunda demi menghindari resiko yang lebih besar. New normal dilatar belakangi oleh pendapat ahli epidemiologi dan dokter yang menyampaikan bahwa COVID-19 tidak akan pernah hilang. Di sisi lain, pemerintah tidak mungkin lagi menutup akses ekonomi berkepanjangan. Masyarakat sudah jenuh, baik secara sosial, psikolog, dan ekonomi. Kondisi normal baru bagi perguruan tinggi sudah dimulai sejak dikeluarkannya surat edaran Kemendikbud nomor 369/MPK/A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di beberapa perguruan tinggi, pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 yang sudah dimulai sejak Maret 2020 tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa perguruan tinggi yang tidak siap dalam pembelajaran daring karena belum memiliki sistem pembelajaran daring. Dosen belum siap dengan bahan ajarnya. Jaringan internet di daerah tidak mendukung atau mahasiswanya tidak memiliki perangkat untuk mengakses pembelajaran daring. Dengan mengingat pada kondisi masing-masing perguruan tinggi, ada beberapa hal umum yang perlu diperhatikan bagi perguruan tinggi untuk menghadapi new normal. Yang pertama adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus dilaksanakan, mengingat yang ada di kampus berinteraksi dengan pihak banyak. Untuk keamanan bersama, pelaksanaan new normal mewajibkan mahasiswa baru yang datang ke Solo disyaratkan memiliki surat keterangan sehat. Selanjutnya, dalam keseharian kehidupan kampus, protokol kesehatan harus dilakukan secara konsisten. Tindakan ini berupa cek suhu badan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan fisik serta menggunakan perlengkapan pribadi dalam setiap kegiatan. Kemudian yang kedua adalah proses belajar mengajar. Dalam era new normal, pembelajaran secara daring menurut inovasi penggunaan teknologi informasi, baik yang tersedia secara bebas maupun yang berbayar. Kendala pembelajaran secara daring bagi mahasiswa biasanya terkait biaya kuota internet maupun ketersediaan jaringan internet di tempat mahasiswa berada. Beberapa dosen masih belum siap dalam pemanfaatan dan inovasi kuliah secara daring. Bagi kampus yang telah membangun portal akademik yang terintegrasi sebelum terjadinya pandemi ini, mungkin tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring melalui protokol akademik ini yang terkandung di dalamnya media komunikasi pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Teknologi informasi dalam portal akademik dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk dosen, mahasiswa maupun orang tua, tapi pemerintah dapat mengontrol kualitas pembelajaran dalam sistem ini untuk melakukan asesmen. Pandemi ini juga dikhawatirkan akan berdampak ada penurunan jumlah mahasiswa baru yang akan datang ke Solo. Bahkan ada wacana dari perguruan tinggi untuk menunda dimulainya tahun ajaran baru. Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 1 tahun ajaran akan berdampak
dan dirasakan selama beberapa tahun ke depan untuk mahasiswa strata 1 misalnya. Dampak penurunan tersebut akan dirasakan sampai 4 tahun ke depan. Hal ini tentu akan menjadi tantangan bagi pengelola keuangan perguruan tinggi. Dengan penurunan pendapat, dikhawatirkan akan dapat menurunkan kualitas perguruan tinggi atau bahkan akan mengancam keberlangsungan perguruan tinggi. Kondisi new normal baru dengan berbagai dinamika yang terjadi memang di satu sisi menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik, melakukan proses belajar mengajar dengan benar, dengan memperhatikan peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, dan mengelola anggaran secara efisien, perguruan tinggi akan siap menyosong kondisi normal baru. Pandemi ini akan mengubah tata kelola perguruan tinggi, dan bila dapat diantisipasi dengan tepat, justru akan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menciptakan budaya yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pengelola sarana prasarana. New normal bagi perguruan tinggi sudah dimulai dengan pembelajaran daring, tapi tidak semua dapat dilakukan secara online dan mengharuskan kuliah tetap online. Perkuliahan daring mengharuskan perguruan tinggi memperbaiki sarana prasarananya, khususnya dalam hal jaringan dan aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar. Bila dilakukan perkuliahan klasikal, kampus harus menyediakan kelas dengan layout mengikuti protokol kesehatan. Kelas tatap muka akan berkapasitas lebih kecil, dan ini merupakan tambahan biaya bagi perguruan tinggi. Belum lagi menyediakan fasilitas lain untuk tempat cuci tangan di beberapa tempat yang mudah diakses mahasiswa, dosen, dan karyawan. Tempat-tempat pelayanan mahasiswa harus juga diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka tetap bisa menjaga jarak apabila mau meminta pelayanan. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.